Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyudi Setiawan Skom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi dan Penelitian Medpen. Perkenalkan, nama saya Citra Yuning Tias, NIM 62. Di sini akan mempresentasikan rancangan proposal skripsi dengan judul Analisis Balance Scorecard Customer Perspective dan Learning and Grow untuk mengukur kinerja IT menggunakan framework COVID-5 studi kasus Badan Pusat Statistik Bangkalan. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Novi Prastiti, Skom Mkom selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya sehingga rancangan proposal skripsi ini tuntas dalam masa pembuatannya atau pengerjaannya. Pada kesempatan kali ini, ada 3 topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua kajian pustaka, dan ketiga adalah metode implementasi. Pada bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik Bangkalan merupakan badan pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas, wewenang, fungsi yang lebih terperinci telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 dan pada Peraturan Presiden Nomor 7 pada tahun 2008. Namun, berjalannya perusahaan ini, pengukuran dan penilaian kinerja belum pernah dilakukan, sehingga dibutuhkan sebuah pengukuran kinerja. Di mana pengukuran kinerja ini merupakan salah satu faktor yang penting pada suatu perusahaan. Pengukuran terhadap aktivitas perusahaan untuk mengetahui pencapaian target sebuah perusahaan. Pengukuran kinerja ini ditentukan oleh atasan, nilai maksimal dan minimalnya. Karena pihak atasan di perusahaan yang lebih mengetahui kondisi empirik perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja yang baik bukan hanya bermanfaat bagi pekerjanya, melainkan manfaat untuk seluruh elemen di perusahaan, baik itu pekerja, atasan, maupun perusahaannya. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan menggunakan Balanced Scorecard atau BSC dan menggunakan framework Control Objective for Information Technology COVID dengan versi 5. Nah, BSC sendiri mempunyai 4 perspektif yang nanti akan saya jelaskan pada bab kedua. Namun, pada penelitian ini hanya terfokus pada 2 perspektif, yaitu perspektif customer dan perspektif learning and grow, di mana 2 perspektif ini dirasa lebih dibutuhkan di perusahaan BPS. Perspektif customer ini berhubungan erat dengan pelanggan, sedangkan perspektif learning and grow ini pada pembelajaran dan pertumbuhan, seperti motivasi dan dorongan untuk karyawan dan perusahaan tersebut. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya yang pertama adalah mengukur kinerja layanan dan pengembangan BPS Bangkalan. Kedua, menganalisis kinerja BPS Bangkalan dengan Balance Scorecard menggunakan framework COVID-5. Ketiga, memberikan saran dan masukan kepada BPS Bangkalan untuk meningkatkan kinerja instansi, utamanya di bidang layanan dan pengembangan. Tujuannya, 1. Untuk mengetahui sejauh mana strategi yang dilakukan dalam mencapai sebuah visi dan misi perusahaan BPS. Kedua, mengidentifikasi gambaran perancangan Balance Scorecard terhadap kinerja BPS Bangkalan. Manfaatnya bagi perusahaan untuk mendapatkan masukan informasi tentang pengukuran kinerja dengan menggunakan Balance Scorecard serta memberikan manfaat dalam menetapkan pengukuran kinerja yang lebih komprehensif. Kedua, memberikan saran untuk peningkatan layanan dan pengembangan agar lebih efektif dan efisien. Batasan-batasan dalam penelitian ini yang pertama, analisis balance scorecard dilakukan pada customer perspective dan learning and grow menggunakan framework COVID-5. Kedua, objek penelitian yaitu pada BPS Bangkalan. Lanjut, pada topik kedua, kajian pustaka. Landasan teori. Balanced Scorecard dikembangkan oleh Kaplan pada tahun 1992. Balanced Scorecard
adalah salah satu bentuk model pengukuran kinerja yang kemudian dikembangkan lagi oleh Norton di tahun 1996. BSC merupakan model pengukuran kinerja yang menekankan pada keseimbangan dari 4 perspektif, seperti yang saya jelaskan di bab pertama. Hal itu dimaksudkan untuk mencapai kelarasan tujuan sehingga mampu mendorong karyawan di perusahaan demi mendapatkan kepentingan yang terbaik. 4 perspektif pada BSC. Yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspektif. Tujuannya dari perspektif ini menunjukkan apakah perencanaan, pelaksanaan, dan implementasi merupakan strategi dari pengukuran kinerja keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer. Nah, ini merupakan salah satu perspektif yang akan dianalisis pada penelitian kali ini. Pada perspektif customer ini, hal yang menjadi penting adalah keinginan serta kebutuhan dari para pelanggan di suatu perusahaan maupun organisasi. Lanjut pada perspektif ketiga, perspektif proses internal bisnis atau internal business process perspektif. Perusahaan yang akan mengoperasikan perspektif ini terlebih dahulu harus melihat sisi keuangan dan keinginan pelanggan. Yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and grow perspektif. Ini perspektif yang akan dianalisis dalam penelitian kali ini. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong yang menghasilkan kinerja istimewa dalam perspektif keuangan, pelanggan, dan perspektif proses bisnis internal. Jadi, 4 perspektif ini sebenarnya mempunyai kaitan antara satu dan yang lainnya, namun bisa dipisahkan, seperti pada perspektif pelanggan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi, pada pembelajaran dan pertumbuhan ini hanya terfokus pada customer atau pelanggan. Lanjut pada COBIT, Control Objective for Information and Data Technology. COBIT merupakan kerangka panduan standar terbuka untuk pengendalian teknologi informasi yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Institute IT Governance untuk menyediakan kerangka kerja dan mendukung tata kelola IT dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian data maupun barang bukti. Mengapa pada penelitian ini memilih COBIT? Karena COBIT mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, mempunyai konsep searah dengan pengelolaan perusahaan. Kedua, mempunyai definisi yang rinci, lengkap, dan terarah digunakan sebagai pengelolaan sebuah perusahaan. Ketiga, mempunyai konsep hubungan kausal yang erat, sehingga mudah untuk mengarahkan perusahaan, baik dari sasaran strategi ke teknis maupun dari teknis ke strategi, serta mampu menelusuri masalah dari lingkup yang besar ke lingkup yang lebih detail. Sedangkan framework COBIT 5, versi COBIT yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pembaruan atau perbaikan dari COBIT versi sebelumnya, yaitu COBIT 4.1 dengan tambahan beberapa fitur dan prinsip baru. Dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan, framework COBIT 5 ini merupakan rilisan terbaru dari COBIT yang pastinya lebih kompleks dan lebih terperinci dari COBIT 4.1. COBIT 5 ini mempunyai 5 prinsip dan 7 enabler. Prinsip dari COBIT 5. Yang pertama adalah meeting stakeholder needs. Terdiri dari sejumlah proses dan enabler yang mendukung penciptaan nilai bisnis melalui penerapan IT. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end. Pada COBIT 5, pengelolaan IT perusahaan dapat diintegrasikan dengan tata kelola perusahaan. Ketiga, applying a single integrated framework. Menjadi framework yang membahas high level terkait dengan governance dan manajemen IT perusahaan. Selanjutnya, enabling a holistic approach. COBIT 5 mempresentasikan sejumlah enabler untuk mendukung implementasi governance dan manajemen sistem IT tersebut dalam perusahaan secara komprehensif. Nah, prinsip ini juga tercatat pada kelebihan COBIT yang saya jelaskan tadi. Yang terakhir pada prinsip COBIT 5 yaitu supporting governance from management. Governance memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan dari pemangku kepentingan atau stakeholder dievaluasi guna menentukan objektif dari perusahaan yang akan disepakati untuk dicapai.
Selanjutnya adalah Key Performance Indicator atau KPI. Ini merupakan sebuah alat untuk mengukur kinerja. KPI ini merupakan indikator yang sangat penting atau kunci untuk meningkatkan kinerja pada sebuah perusahaan. Namun, pada proses penetapan dan penggunaan KPI tidak boleh asal-asalan. Karena hal ini bertujuan untuk mencapai identifikasi potensi perbaikan atau peningkatan kinerja yang tepat. Sumber data. Data yang digunakan di sini pada penelitian ini ada dua, data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung. Jadi, peneliti tidak mendapatkan data sekunder ini secara langsung dari perusahaan maupun stakeholder yang ada di BPS. Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan langsung dari studi kasus peneliti tanpa melalui perantara. Penelitian terkait. Ada beberapa penelitian yang telah dikaji oleh peneliti, namun di sini hanya dua yang diambil. Yang pertama adalah peneliti Hoga Saragi Huaisen Bobby Reza pada tahun 2015, metode atau kasus penerapan IT Balai dan kompetisi Gap Index dalam tata kelola IT, studi kasus PT Kapela Medan. Solusi menggunakan metode dengan memanfaatkan ITBSC untuk alat efisiensi dalam pemanfaatan TI dan menggunakan COBIT 4.1. Hasilnya, total skor pada perspektif kesempurnaan operasional ada 0,981, orientasi masa depan 0,570, orientasi pengguna 0,455 dan kontribusi perusahaan 0,266. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Indi Rahmayudi Yusda PP pada tahun 2014. Metode atau kasusnya IT Governance Balance Score untuk mengukur kinerja tata kelola teknologi informasi. Solusinya menjelaskan dengan fakta bagaimana cara membangun suatu BSC guna menilai tingkat pengimplementasian tata kelola IT pada suatu bisnis. Hasilnya, dengan balance score BSC tata kelola TI, suatu perusahaan atau organisasi dapat memperdaya atasan CEO, CEO, manajemen eksekutif, serta bisnis dan partisipan IT dengan memberikan informasi diperlukan untuk bertindak dan mencapai perpaduan yang lebih baik pada sebuah bisnis dan IT, lalu pada akhirnya mencapai hasil yang lebih baik. Nah, dua penelitian ini menjadi acuan pada penelitian kali ini, di mana pada penggunaan COBIT 4.1 masih ada beberapa kekurangan dari hasil, sehingga ketika penelitian ini menggunakan COBIT 5, hasilnya akan lebih kompleks dan terperinci. Yang kedua penelitian yaitu balance scorecard menunjukkan hasil yang tepat sehingga metode BSC ini cocok digunakan pada penelitian kali ini. Lanjut pada bab terakhir yaitu metode implementasi. Pada metode implementasi ini ada prosedur penelitian yang dimulai, kemudian observasi lingkungan penelitian, penyusunan kuesioner, penentuan responden penelitian, pengumpulan data, perhitungan nilai, analisis kinerja IT, dan saran rekomendasi. Untuk itu langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama adalah observasi lingkungan penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara cermat. Objek di sini adalah studi kasus BPS Bangkalan. Observasi lingkungan ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Nantinya, data dan informasi tersebut sebagai modal dalam menentukan penelitian ini. Tahapan ini harus menyediakan waktu yang cukup lama, dikarenakan observasi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sebab tidak dilakukan secara langsung dalam satu hari maupun beberapa hari. Lanjut, penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner ini dilakukan dengan cara mapping visi dan misi serta SO struktur organisasi dari BPS Bangkalan yang diperoleh dari tahapan observasi lingkungan sekitar tahapan sebelumnya. Bertujuan untuk mencari domain yang mana sesuai dengan hasil mapping yang kemudian domain itu akan dianalisa atau dianalisis. Mapping balance scorecard to IT goals ini dijalankan menggunakan tentunya framework COBIT 5 dan berfokus pada dua perspektif yaitu customer dan learning and grow. Selanjutnya penentuan responden penelitian. Kenapa responden penelitian ini ditentukan? Karena tidak semua pada struktur organisasi di BPS atau di tempat penelitian ini bisa mengisi kuesioner dikarenakan stakeholder
atau karyawan itu mempunyai tugas dan tupoksi yang berbeda. Untuk itu, peneliti menentukan responden yang sesuai dengan domain, dengan isi sesuai jawaban, atau tahapan-tahapan di perusahaan selaras dengan stakeholder yang terpilih. Ini merupakan tujuan dari penentuan responden penelitian ini. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini menggunakan metode kuesioner, di mana kuesioner tersebut akan diberikan langsung kepada responden yang telah dipilih tadi pada tahapan sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti juga mewawancarai secara langsung guna menambah dan memperkuat data yang dihasilkan dari hasil pengisian kuesioner tersebut. Selanjutnya adalah perhitungan nilai. Perhitungan nilai ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah form kinerja IT yang diinisialisasikan sebagai huruf A dengan cara rata-rata nilai atau nilai total dibagi total pertanyaan. Selanjutnya yaitu form penilaian kinerja individu diinisialisasikan B dengan cara yang sama. Nah, di sini akan terbagi menjadi 2 form sesuai dengan domain yang dihasilkan, yaitu terpaku pada 2 perspektif tadi, kinerja IT secara menyeluruh pada form A dan penilaian kerja individu pada form B. Selanjutnya, dari rata-rata form A dan form ini akan dicari sesuai dengan rata-ratanya menggunakan presentasi yang telah ditentukan oleh atasan perusahaan sebagai subjek stakeholder yang mengetahui kondisi empirik perusahaan. Dari langkah ketiga ini, rata-rata nilai A dikali N1 hasilnya Y, rata-rata B dikali N2 hasilnya Y, kemudian Y dan Y dan Z di total. Nah, apa sih N1 itu dan apa sih N2 itu? N1 ini merupakan presentasi form penilaian kinerja IT dan IT pada form A. Sedangkan N2 ini presentasi form penilaian kinerja individu pada form B. Nah, jumlah dari N1 dan N2 ini ditentukan oleh pihak atasan dari perusahaan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Dan jumlah dari N1 dan N2 itu harus jumlah 100%. Nah, dari hasil tersebut nanti kita akan mendapatkan keterangan yaitu 50 berarti buruk, 60 itu kurang, 70 itu cukup, 80 itu baik, dan 90 sangat baik. Nah, keterangan hasil akhirnya jika kurang dari 60 itu di bawah target. Jika 60 sampai 70 itu mencapai target dan apabila 71 sampai 90 itu sudah di atas target. Tahapan selanjutnya adalah analisis kinerja IT. Dari hasil penilaian KPI tadi dijadikan acuan untuk menganalisis kinerja IT di tempat penelitian. Analisa atau analisis juga bisa ditambah dengan melihat keterangan dari jawaban di setiap kuesioner yang ada. Tadi ada 2 form, nah di dalam form itu nanti ada sebuah keterangan yang ditulis secara langsung oleh responden yang terpilih untuk mengisi kuesioner sesuai dengan domainnya tadi. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi ini harus selaras dengan hasil analisa atau analisis kerja IT tanpa dibuat-buat. Diharapkan dengan saran dan rekomendasi ini bisa membantu dalam proses kemajuan di BPS Bangkalan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara langsung kepada pihak BPS Bangkalan. Sedangkan data sekunder digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen dan data seperti data visi dan misi, struktur organisasi, implementasi dan pengembangan teknologi informasi, serta tata kelola, dan juga data-data penunjang lainnya. Nah, dari tahapan-tahapan tadi pastinya kita membutuhkan target atau plan time agar penelitian ini berjalan secara lancar. Adapun waktu yang direncanakan ada 3 bulan yaitu pada bulan Juli, Agustus, dan September, di mana keterangannya observasi lingkungan penelitian dilakukan 3 minggu pada minggu pertama sampai minggu ketiga bulan Juli. Penyusunan kuesioner pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Juni, dan penentuan responden penelitian ini pada minggu keempat maksud saya dan minggu pertama pada bulan Agustus. Selanjutnya perolehan data.